Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Isti akan menjelaskan tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, kemarin anak-anak sudah Bu Isti jelaskan mengenai perpindahan panas melalui 3 cara. Yang pertama apa? Oh ya, pinter masih ingat. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Nah, kemarin ketiga cara ini telah Bu Isti terangkan. Nah, sekarang Bu Isti akan mengulas sedikit tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas, seperti yang sering kalian lihat, yaitu saat ibu kalian memasak air. Nah, selain itu, ada lagi contoh perpindahan panas secara konveksi seperti nih, yang pertama saat merebus air, yang kedua yaitu angin darat, yang ketiga yaitu angin laut, dan yang keempat adalah di balon udara. Selain itu, contoh konkretnya seperti saat kalian memindahkan buku. Nah, misalkan buku kalian tergeletak di lantai. Kalian hendak memindahkannya ke atas meja. Nah, perpindahan itulah yang dinamakan perpindahan konveksi. Kenapa demikian? Karena seperti dalam gambar itu, anak itu berjalan dari mengangkat buku yang terletak di bawah tanah atau di lantai menuju ke atas meja. Nah, perpindahan buku itu yang disertai oleh kalian yang mengangkat adalah perpindahan secara konveksi. Paham ya? Contohnya, selanjutnya Bu Isti akan menerangkan mengenai peristiwa angin darat. Nah, Bu, kenapa sih peristiwa angin darat itu termasuk kegiatan konveksi? Nah, di sini Bu Isti terangkan. Peristiwa angin darat terjadi saat malam hari. Ingat ya, angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, kegiatan ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut mencari ikan. Pinter. Selanjutnya yaitu peristiwa angin laut. Nah, peristiwa angin laut ini terjadi saat siang hari. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, kegiatan ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali ke daratan. Selanjutnya, Bu Isti akan menerangkan pola lantai tarian, di mana pola lantai ini merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Wah, misalkan kalian tidak mengetahui polanya, kira-kira apa yang terjadi ya di atas panggung? Mungkin akan ada kegaduhan di atas panggung. Nah, tarian yang menggunakan bola lantai menjadikan tarian lebih indah tanpa adanya kegaduhan. Nah,
Nah, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis lurus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pola lantai horizontal. Contohnya di sebelah kanan itu ada titik-titik yang garis horizontal tidur. Sedangkan pola lantai vertikal yaitu titik-titiknya garis lurus atas bawah, ya. Lalu pola lantai diagonal, nah yaitu silang miring, nggih. Nah, selanjutnya pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pola lantai lingkaran seperti yang bisa ditunjukkan di situ anak panahnya. Yang kedua, pola lantai angka 8 seperti gambar yang di pojok kanan itu seperti angka 8 ya, lingkarannya jejer yang atas yang bawah. Selanjutnya pola lantai garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang seperti garis lengkung yang berada di atas lingkaran dan di angka 8 itu. Itulah contoh pola lantai pada sebuah tarian. Nah, berikut Bu Isti beri contoh tarian yang menggunakan pola lantai. Nah, yang pertama ada tari Yospan yang berasal dari Papua. Pola lantainya yaitu lurus vertikal. Gambar pola lantainya seperti itu. Garisnya lurus ya, atas ke bawah. Nah, yang selanjutnya ada tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat. Pola lantai ini melengkung atau disebut juga lingkaran. Gambar pola lantainya bundar seperti lingkaran ya, seperti yang tadi Bu Isti jelaskan di depan. Pola lantai ada garis lurus dan ada garis melengkung, di mana tari Yospan itu pakai pola garis lurus, sedangkan tari Randai memakai pola lantai melengkung ya. Sekian penjelasan dari Bu Isti mengenai perpindahan panas secara konveksi dan juga pola lantai pada sebuah tarian. Semoga anak-anak paham ya, dan apabila masih kurang paham bisa ditanyakan langsung pada Bu Isti. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang penjelasan Bu Isti, dan karena kemarin kalian sudah berlatih mengerjakan mengenai perpindahan panas secara konveksi, maka Bu Isti beri latihan mengenai perpindahan panas secara konveksi dan juga pola tarian ya, pola lantai sebuah tarian. Oke, berikut Bu Isti sajikan soal latihannya, silahkan dikerjakan. Jangan bosan untuk belajar, karena dengan belajar ilmu kita bertambah dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.